Hello guys, welcome back to Ivi Channel, di mana channel ini membahas tentang dunia perdapuran dan juga peralatan rumah. So, hari ini akan aku bahas sedikit tentang topik dari dunia perpisauan. Oke, sedikit tentang pisau dari dunia perdapuran. Menurut aku, pisau yang aku tahu itu tidaklah seberapa ilmunya. Namun akan aku bahas sedikit tentang pisau-pisau yang sering aku pakai di dapur aku. Dan juga untuk pisau-pisau ini kebanyakan pisau-pisau dari sekolahku yang aku dapatkan. Kemudian ada beberapa pisau yang aku beli sendiri dan juga ada beberapa pisau yang sudah ada di rumahku sebelumnya. So, kita bahas pisaunya satu persatu. Oke, untuk pisau pertama akan aku mulai dengan pisau yang cenderung ukurannya lebih besar, yaitu pisau cleaver. Ini biasanya disebut juga sebagai pisau golok yang sering dipakai untuk membacok tulang atau untuk memotong daging dalam ukuran yang cukup besar. Biasanya juga bisa digunakan untuk memotong sayur atau mengiris sayur dalam dunia perdapuran Chinese, itu biasanya dipakai. Kemudian untuk pisau cleaver ini ada beberapa jenis. Ada jenis yang seperti ini, yang lebih flat, dan juga ada yang jenis yang seperti ini, which is lebih berat. Nah, untuk pisau yang kecil ini biasanya aku pakai cleaver kecil ini untuk memotong jenis-jenis barang yang ukurannya lebih kecil, namun dalam segi tekstur itu lebih keras, seperti keju atau keju-keju yang lumayan keras seperti keju Edam, parmesan. Nah, aku pakai pisau seperti ini. Pertama kali beli karena bentuknya cukup unik dan lucu. Menurut aku ini masuk dalam tipe cleaver karena bentuknya this is like mini cleaver. Ujungnya terbuat dari handle wood sehingga harus bisa dijaga atau dirawat. Even the brand is not really high quality brand, aku tahu, namun ini brand yang lumayan bagus. Aku sering pakai untuk pisau-pisau dapur rumah. Namanya ini Kiwi brand, not sponsored. Ini aku beli lumayan murah harganya, affordable. Through the quality, ini lumayan bagus dan sampai sekarang masih sangat tajam. Jadi, next through the video ada dua cleaver yang harus kita lihat. Nah, pertama ini adalah the big cleaver. It's the heavy one, heavy type, dan ini adalah cleaver tipe Eropa yang biasanya lebih berat dan bentuknya ini lebih seperti kapak, bukan seperti cleaver Chinese. This is the Chinese cleaver that I show you. The back of the knife is more to the flat surface, kalian bisa lihat. Nah, beda dengan ini bentuknya itu lebih melengkung dan ada sedikit kapak. Dan juga untuk pegangan, yang Chinese yang aku punya ini dari metal, dan metalnya ini glossy. Ini harus hati-hati. Untuk pemilihan handle dalam dunia perpisauan itu cukup penting. Jangan dianggap remeh karena untuk kegunaan harus diketahui. Untuk yang terbuat dari metal glossy itu sering kalau kena namanya oil basting, just lost control, dan itu harus hati-hati karena sangat berbahaya. Bisa saja nih pisau jatuh dan kena ke bagian tubuh kita. So you need to be caution about it. Nah, dan aku suka salah satu pisau ini adalah pisau Chinese cleaver karena first thing first, yaitu untuk men-slice seperti bahan-bahan yang beku, setengah beku, seperti daging setengah beku. Untuk flat and thin slice-nya sangat bagus. Tinggal seperti ini saja dia sudah turun dan dia rapi pemotongannya. And then kemudian aku juga sering pakai Chinese cleaver ini, even though the metal handle is really just disturb my control or something else, tapi
dia itu lumayan bagus untuk aku pakai sehari-hari untuk mengiris even hanya sayur-sayuran, dan ini lumayan sangat aku pakai. Next, cleaver Eropa. Nah, cleaver Eropa ini dalam berat itu sangat berat ya, jadi not really conventional for me as a home cook untuk aku pakai setiap hari, hanya untuk aku pakai dalam waktu-waktu tertentu. Dan bisa kelihatan lah, pisau ini sangat jarang aku pakai sampai masih sebersih ini. Nah, biasanya kalau merek-mereknya itu biasanya Darjeeling, Victorinox gitu kalau pisau Eropa. Ini aku dapat dari sekolahku dan hanya aku pakai paling 2-3 kali karena consider the weight and the structure of the design itu sangat tidak convenient menurut aku. Namun kalau misalnya ketika masih memerlukan dia untuk membacok-bacok tulang, daging ataupun barang-barang keras, it will be considered too. Cuman ya kalau nggak terlalu punya budget untuk cleaver seperti ini, mending beli aja cleaver Chinese, harganya juga lebih murah daripada cleaver Eropa. But the thing is, cleaver Eropa ini juga dalam segi blade dia juga lebih tebal daripada cleaver Chinese. Jadi I suggest you guys to buy the cleaver Chinese, even it's kind of high in price. Kalau yang kualitinya bagus, ya mending beli cleaver Chinese karena masih lebih murah daripada cleaver Eropa. Nah, aku akan bahas tentang pisau sejuta umat, yaitu chef knife atau all-purpose knife. Biasanya digunakan untuk men-slice sayuran, daging, buah-buahan, atau digunakan untuk men-chop. Nah, ini salah satu opsi yang semua orang harus punya, ataupun untuk orang-orang yang baru entry to the kitchen things. Nah, itu harus punya satu chef knife, baik itu yang kualitasnya bagus, menengah, atau tidak terlalu, itu harus punya. Tapi aku suggest untuk invest at least one high quality chef knife di rumah, karena ini sangat membantu dalam proses pemotongan, penslicean tiap hari. Oke, untuk chef knife ini bisa dilihat ukurannya itu cukup sedang dalam ukuran perpisauan. Dia tidak terlalu panjang, tapi tidak terlalu pendek, kemudian tidak terlalu besar. Itu sangat compact kalau mau dibawa kemanapun ataupun mau untuk ditaruh di kitchen. Pisau chef knife ini terbagi dari beberapa jenis. Di sini aku menampilkan 2 jenis saja. Satu ini yang menurut aku sering pakai di rumah. Ya, ini aku udah beli dari 2 tahun lalu dan masih in a good condition. Cuma nih untuk pegangan agak loose, jadi harus hati-hati untuk pemakaiannya. And then this one, ujungnya ini terbuat dari carbon. Dan ini menurut aku ujung carbon ini bagus banget dibanding ujungnya itu metal glossy. Karena kenapa? Dia punya texture, so when we grip it, we get the control of the knife. Nah, dan kalau misalnya pemegangan knife, aku ajarin sedikit cara memegang pisau yang menurut aku baik dan juga lebih bagus. First, kalian harus megang di bagian sini. So, kalian harus megang ini pisaunya setelah handle gitu ya, harus megang bagian pisau. Cannot just we control this one, may not, but we have to grip the front too. Karena kenapa? Kalau misalnya kita pegang dari sini saja, ini sangat berbahaya. Kadang bisa kecop, ataupun we just lost the control, atau kadang ini handle-nya bisa patah untuk low quality knife. Oke, just kusarankan saja karena ini kita sering-sering cuci ya. Untuk low quality knife handle ini bisa kelihatan kalau sering-sering kita cuci atau sering kena panas, dia ini bisa copot dari pisaunya ini. So we have to be careful dengan cara kita harus megang bagian ini juga. Kalau misalnya ininya patah, kita masih punya ininya, so dia nggak bakalan kena tangan guys ya. And then untuk pisau ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena untuk chef knife ini
when you do something like slicing, rocking, chopping. Nah, kalau misalnya kalian megang sampai ke sini, nah ini kena besar tangan juga. Jadi kalian harus megangnya sampai di sini saja. And then untuk tipe chef knife yang akan aku bahas ini adalah tipe chef knife yang ujungnya tipnya ini bukan yang runcing, namun yang flat seperti golok. Namun ini beda ya. Ini aku beli untuk pemotongan noodle dough. Untuk chef knife yang tipe flat ini memang biasa dianjurkan untuk pemotongan barang-barang yang tidak kena ke ujungnya ini, yang tidak kebeset. Jadi kalau untuk runcing tipnya ini, kadang kalau pisau terlalu tipis ini bisa patah, sedangkan kalau ini dia lumayan aman ya. Untuk steelnya ini juga menurut aku lumayan bagus lah. Untuk harga yang tidak sampai 100.000 aku beli pisau ini, dan ini aku beli di Daisho, tidak sponsor. Namun menurut aku knife should be considered as a everyday chef knife. Jadi karena harganya juga murah, bisa ganti kalau misalnya ada rusak. Nah, hati-hati juga untuk ujung nih. Ujungnya ini lumayan tipis, so jangan dipakai untuk membuka barang-barang yang cukup keras. Ada satu kejadian which is like one of my member family itu buka kelapa dan ujungnya ini sampai bengkok. Nah, aku lumayan terkejut, but it's okay, it's being repaired again. Yeah, next should be having this chef knife. And then the second one, ini adalah chef knife yang aku beli waktu aku masih sekolah, karena ini sering aku bakar ya pisaunya dibanding pisau-pisau lainnya, karena aku sayang bakar pisau sekolah, karena kalau misalnya sering dibakar pisau ini bisa rusak. Jadi aku beli pisau murah aja. Dan ini juga salah satu pisau yang aku pakai waktu aku sekolah untuk masak-masak di kos suku. Biasanya aku pakai yang kayak gini. Dan ini murah banget karena aku beli di houseware, tempat houseware toko gitu. And then ini ujungnya ini ada accent metalnya ini. And then this one is made of carbon. Dan ini metal. Dan menurut aku yang accent seperti ini ke pisaunya ini kayak nggak terlalu compatible untuk dipegang. Jadi menurut aku lebih risih ke sini. But overall the knife is okay untuk pemakaian sehari-hari. Untuk pemula, this knife should be enough karena harganya juga nggak sampai 100.000 aku beli. Dan ya sampai sekarang masih tajam, malahan jarang diasah juga karena mungkin pemakaian chef knife aku kebanyakan aku pakai yang flat tadi ya daripada ini. Kelihatan ini masih dalam good condition, belum terlalu kebeset-beset gitu. But overall okay. Dan ujung tipnya ini aku bahas, ini ujung tipnya ini yang runcing, yang sharp tip. Menurut aku ini kadang ngebantu, kadang juga jadi bumerang. Ngebantunya kenapa? Karena untuk barang-barang yang lumayan fragile kayak memotong cake atau memotong bolu atau memotong sayuran yang ujungnya itu nggak kecapai kalau saya pakai flat, itu bisa dicapai dengan ini. Kalau untuk cake kan you harus potong sampai ke ujung tengah itu. Nah kalau ya itu nggak kesampaian, kalau ini kesampaian dan ini juga lebih panjang. Nah untuk ini harus hati-hati juga. Nah ini tipis ya, ini bisa patah dan sering patah kalau kejadian-kejadian orang yang pemakaian pisaunya barbar. Ya contohnya seperti saya, makanya saya pakai yang tipenya yang flat knife untuk yang chef knife aku. And then last one is from my school, seperti tipe yang tadi yang ujung tipnya ini yang runcing. Nah ini ya dari sekolah, dari knife set aku, ujungnya ini yang glossy metal tapi dibungkus atau di cover dengan matte gitu, matte covered gitu.
jadi ya lumayan bagus untuk yang kalau kena minyak-minyak gitu, tapi sometimes it's also not worth lah, kita harus hati-hati. Menurut aku yang dikasih sekolah itu kualitasnya udah lumayan oke, even it's a basic knife, jadi bukan yang knife yang kayak Japanese knife something gitu, enggak. Dan ini terbuat dari steel yang tahan karat. Kalau kalian mau aku memberitahu tentang tips and trick sekolahku seperti apa, cara aku masuk, cara aku belajar di sana, kalian juga boleh komen ya tentang dunia perkitchenan sekolah, dan sampai nanti aku akan beri tips and trick kalau misalnya kalian mau nyari sampai ke internship, yaitu gimana. Oke guys, back to the topic. Nah, untuk selanjutnya akan aku review tentang shredded knife atau bread knife yang kalian lebih familiar, yang ada gerigi-geriginya. Nah, ada salah satunya nanti akan aku jabarkan dengan yang tidak ada geriginya itu. Nah, untuk ini akan aku mulai dengan yang small bread knife ini. Lumayan dipakai untuk made loaf atau yang untuk buns yang ukurannya kecil, karena menurut aku ini nggak terlalu awkward ketika dipegang untuk bun yang kecil kayak burger bun, milk bun yang gitu-gitu. Kalau kalian mau slice dan kalian mau kasih topping, ini gampang. Nah, ini aku belinya yang merek sana, ini aku beli sendiri. Sekolah cuman kasih yang panjang ini, yang bread knife yang standar, tidak kasih yang kecil. Ini I find it very useful ketika mau dipakai untuk pembuatan barang-barang yang kecil kayak scones, buat burger bun, milk bun kayak gitu, yang untuk topping tengahnya, melon pan, polo bun yang untuk kasih topping di tengah. Jadi menurut aku ini sangat mudah, jadi tinggal kalian kayak gini saja itu udah oke gitu, dan ukurannya juga lumayan kecil, so it's very handy and very compactful, jadi kalian bisa bawa ini kemana-mana. Jika kalian nggak ada ini, kalian bisa ganti dengan stick knife, tapi menurut aku stick knife itu ujungnya terlalu runcing, jadi menurut aku nggak terlalu oke untuk itu. Cuman kalian kalau nggak ada ini ya nggak usah diusahakan membeli juga, kalau budgetnya tidak memungkinkan, beli saja yang stick knife. Harganya juga lebih murah, ada yang lebih mahal dan ada yang lebih murah, tapi tergantung. Kalau aku beli ini juga harganya nggak terlalu mahal, nggak sampai 100.000 juga. Nah, ada merek yang lumayan bagus, yaitu merek Victorinox yang dari Swiss. Menurut aku itu juga lebih bagus. Kenapa aku nggak beli Victorinox? Karena budget aku saat itu cuman cukupnya beli yang merek sana ini, dan sana ini terbuat di Taiwan. Kualitas sangat bagus juga, tidak kalah dengan yang Victorinox. Nah, ujungnya ini terbuat dari karbon, dan karbonnya ini tipenya ini yang lebih halus. Panjangnya ini sekitaran di 10 cm sampai 15 cm lah kalau ukuran bread knife yang kecil. Dan ini juga membantu kita kadang untuk memotong mini chiffon, mini cake, mini sponge gitu. Dan ujung tipnya ini tidak runcing, melainkan lebih tumpul. Oke, di pisau ini terdapat adanya cekungan yang buat hand grip ini lebih aman dan juga lebih ada kontrol terhadap pisau. Kalau misalnya kalian pakai ini ya nggak usah sampai di sini, namun sampai di sini saja cukup kalau untuk bread knife. Gitu, karena kita kayak motionnya itu seperti ngegegarji atau ngesisau barang, bukan gerakannya itu seperti menekan. Jadi ini dipakainya seperti ini saja, karena nggak usah keluarin energi yang banyak. Oke, next ini ada yang bread knife yang tipenya ini menurut aku medium lah, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Ini bread knife pertama aku sebelum aku punya yang lebih besar lagi. Nah, ini bread knife aku yang ujung handle-nya ini dari metal, full metal yang sebody dengan pisaunya ini. Ini terbuat dari metal yang tapi dikasih sedikit motif griddle gitu. Ini lumayan ngebantu ketika pisaunya ini licin.
And then ini menurut aku giginya ini lumayan besar ya. Jadi menurut aku kalian harus cari yang bread knife yang ujung giginya itu lebih besar. Gigi-giginya ini besar, bukan yang kecil, bukan yang halus. Nah, kalau misalnya kalian cari antara mau yang halus atau yang ini, mending cari yang seperti ini. Karena lebih mudah kalau kalian mau nge-slice bread yang keras, kayak sourdough gitu, rusty bread gitu, kalian bolehlah pakai yang seperti ini daripada yang pakai yang gerigi halus. Yang gerigi halus itu bakalan memperburuk penampilan bread kalian ketika di slice, and then the crumbs itu bisa jatuh semua kalau kalian cari bread knife yang kurang tepat. Kalau misalnya bread knife-nya yang tepat, yang bagus, itu biasanya kalau kalian motong roti itu kalian bisa kelihatan bread crumbs itu yang jatuh nggak sebanyak itu, yang senyawa juga ya. So menurut aku ini adalah salah satu produk knife yang should have at home setelah chef knife. And then ini not to say lah, ini dari sekolah ya, kalian bisa lihat ini lebih panjang sedikit daripada yang tadi. Mungkin ini ukuran yang 30 sentian. Dan ini semakin panjang bread knife itu semakin bagus untuk memotong roti-roti yang ukurannya panjang dan lebar seperti roti tawar. Kalau yang ini, I find it kind of difficult for me to cut karena ini loss of control. Karena ini nggak sampai 30 cm waktu aku beli, ini mungkin 20-an doang. Jadi minimal tuh menurut aku yang 30 cm itu udah bagus. Dan ini ya sama saja metal handle juga. And then ya ini dari drilling yang formation dan inkjet juga. Untuk steel pasti lebih bagus dan juga lebih berat secara weight gitu. Jadi nggak usah keluarin banyak energi juga untuk memotong ini. Dan I find it the most precious things in my knife bag itu adalah dia, dan juga paling aku pakai di dunia pastry sekolahku itu. Actually I have an additional knife yang aku mau represent ke kalian semua. Ini adalah pisau tipe yang panjang, long knife, tapi bukan yang tipe shredded. Jadi dia cuma plain without the shredded, without itu gerigi-geriginya. Dia hanya kayak polos doang, kayak pisau biasanya, cuman dia flat dan dia itu sejajar. So like more into using for cutting a sponge atau butter cake yang cenderung lebih rich and heavy. Jadi misalnya kalian mau buat seperti lapis Surabaya, mau motong bolu gulung, potong namanya kue spiku, lapis legit, macam-macam yang tentunya itu yang very legit punya cake gitu ya, harus pakai yang seperti ini. Kenapa nggak bisa pakai yang shredded, Kak? Karena kalau misalnya pakai yang shredded itu motifnya akan kelihatan ketika dipotong, jadi lebih ke crumbs-nya itu lebih kayak gak rata. Kalau misalnya pakai yang tipe seperti ini jauh lebih bagus. Jadi ini juga bukan yang must have ya, jadi being considered kalau misalnya memang mau buat bisnis kue-kue lapis legit, bolu gulung, dan tipe-tipe kue yang semirip itu, jadi harus consider this one. But if didn't wanna buy, it's okay. Ini harganya aku beli juga nggak mahal waktu itu. Iseng mau beli untuk bolu gulung, motong bolu gulung, mau compare dengan yang shredded, ada perbedaan, ada sekali, apalagi yang tipenya yang souffle cake gitu ya, gerakannya sama aja, caranya pakai shisho teknik yang pakai gergaji teknik gitu, yang maju mundur movement. Itu saja sih yang mau aku sampaikan tentang pisau seperti ini. Even if the handle is like from wood, tapi ini lumayan kokoh juga menurut aku, dan ini harganya nggak mahal. Itu aku beli cuman nggak sampai 30.000 I guess. Jadi kinda affordable dan boleh consider kalau misalnya memang mau jualan cake seperti itu. Next kita ada dua macam pisau yang berbeda juga. Tapi ini pisau yang jarang aku pakai selama aku berada di dunia perdapuran, karena
nggak terlalu menggiati bidang tersebut, yaitu bidang butchery and fish filleting. Nah, kebanyakan kalau butcher di rumah aku pakai chef knife and with help from the paring knife, pisau kecil, nanti akan kubahas. Untuk perawatan ini lumayan khusus untuk pisau-pisau dua ini, dan juga pisau ini biasanya kalau dijual tuh lumayan mahal dan gak sering ditemukan. Kalau misalnya di tempat-tempat house department store itu akan susah banget didapetin. Jadi tipe yang seperti ini aku jarang pakai, dan ini juga sebenarnya kalau disuruh aku beli pun aku nggak bakalan beli karena ini datang dengan knife setnya sekolah, makanya aku ada. Ini adalah, aku kasih lihat dulu yang ini. Ini adalah tipe fish knife. Jadi fish knife ini biasanya digunakan untuk filleting fish karena bisa kelihatan ini ramping banget, dan biasanya paling banyak dimiliki oleh para sushi chef yang harus membuat namanya cutting sashimi atau slicing sashimi dengan pisau seperti ini. Surface-nya ini ramping ya, tapi dia long gitu. Bisa dilihat ini hampir sama panjang sih dengan yang chef knife punya, sama panjangnya, cuman bedanya ini lebih ramping. Tapi menurut aku fish filleting knife itu bisa pakai chef knife dengan namanya paring knife. Jadi menurut aku bukan yang must have banget, cuman glad if you have it. Nggak ada juga nggak apa-apa gitu, nggak penting-penting amat lah menurut aku kalau misalnya bukan masuk ke dunia profesional kitchen. And then ini ada deboning knife atau biasa dipanggil sebagai butchering knife. Nah, untuk butchering knife ini harus hati-hati pemakaiannya karena ujungnya itu benar-benar tipis banget. Jadi biasanya kalau yang sering asah, jangan sampai mata pisau sampai hilang gitu ya, karena itu bisa mengakibatkan pisau kalian tuh cepat lapuk dan cepat patah. Ada satu kejadian which is my friend accidentally dia poke this knife into the part of, I think it's lamb, untuk deboning lamb atau butchering lamb, I forgot. I nggak satu bidang sama dia ya, I do pastry, she do cuisine, and then accidentally patah karena mungkin she give a lot of power on it, atau dia salah asah pisaunya, atau pisaunya sudah lapuk karena sering diasah juga. Nah, jadi patah, jadi bagi dua, and it's really dangerous. Guys, you need to know it's very dangerous when your knife patah di dalam satu produk makanan atau satu ingredient. Itu bahaya banget karena kalian akan harus ngambilin sisa patahannya itu di dalam daging tersebut. Nah, dan ini harus hati-hati penggunaannya karena ini tajam banget. Jadi ya, fungsinya banyak sih untuk poultry, lamb, beef. Itu biasanya dipakai oleh para butcher. Itu harus ada satu untuk para butchering master gitu ya, pasti mereka punya bagus. Nih gue juga yang standar biasa, yang drilling formation yang made in Japan sama aja. Nih handle juga handle yang metal gitu. Nah, untuk ini biasanya aku paling pakai untuk ngedeboning ribs paling oke. Tapi biasa juga butuh bantuan dari paring knife juga untuk ngikis sampai habis antara tulang dengan daging, dipisahin antar rusuk. Oke, guys, and then ini akan aku perkenalkan tipe-tipe pisau-pisau kecil atau tipe-tipe paring knife. Ada juga yang dibilang turning knife. Nah, untuk paring knife sendiri biasanya ada beberapa macam. Kalau yang dua ini yang lebih cekung ini namanya turning knife. Paring knife ini biasanya ukurannya, kalau yang ini udah termasuk besar ya, ini panjangnya mungkin 10-12 cm, ini lumayan besar. Ini juga aku dapetin waktu aku kos. I find it randomly on the cabinet. Ya, bukan nyuri, cuman memang orang tuh gak mau lagi, jadi ya biasa jiwa-jiwa pemulung.
menurut aku waktu itu ujungnya masih tajam, tapi sekarang nggak terlalu lagi. Ini mereknya lumayan bagus punya ya. Ini mereknya merek Gourmet. Ini untuk asahan pisaunya waktu itu kayak salah pakai, jadi kayak agak-agak bisa kelihatan agak-agak nggak lurus lagi di pisau, tapi aku masih sering pakai. Ini handle-nya ini satu nyawa dengan dari pisaunya ini. Handle-nya ini terbuat dari glossy steel, juga glossy metal. Menurut aku sering pakainya itu untuk ngedais buah-buah yang besar, jadi kayak kiwi atau buat apple. Aku sering pakai yang seperti ini karena dia lumayan panjang, tapi I don't have to out my chef knife, so ya aku pakai yang ini. Dan ini ikut aku juga hampir sudah 2 tahun, but I love it. Dan second thing is dari IKEA, paring knife dari IKEA. Okay, I think it can be focus or not. Ya, yang penting ini dari IKEA dan ini murah. Ini juga ada covernya, ada capnya di atas. Soalnya nggak aku bawa ke atas gitu ya, karena untuk ininya dia terbuat dari carbon ya, which is agak susah karena ini carbonnya ini lumayan licin, bukan yang tipe ada grade-nya, bukan ada yang texture carbon gitu, jadi harus hati-hati. Nah, yang aku kurang suka pakai ini pertama-tama itu karena penggunaan pisau seperti ini agak kaku karena handle-nya ini besar banget, so bulky, but knife just so small, and then kayak menurut aku knife-nya ini agak awkward ketika dipakai. Nah, ujungnya ini nggak terlalu runcing lagi lah, tapi bentukannya juga like more into trapezium. Mau dibilang paring knife tidak, mau dibilang paring knife also not, but it's kinda accompany me for 2 years. Ketika aku study abroad juga aku pakai dia buat motong-motong buah-buahan, little strawberry and stuff. Jadi sekarang lagi jarang pakai karena sudah ada yang baru ya. And then let's talk about this one is from school. It's the paring knife. I think the basic one lah, from Dwellings Formation is made in Japan. Hilang pun kayak udah faded tulisannya, and then ya seperti biasa handle yang metal ini, dan juga ini kayaknya aku pernah kena ke batu atau apa gitu, ini kayak sudah sompel sedikit mau di repair, jadi nggak sempat. Ujungnya masih bagus dan paling sering aku pakai untuk ngedais buah-buahan, buat kerjaan buah-buahan dan garnishing. I guess I pakai yang seperti ini. Tapi overall ini lumayan lama sih. Cuman yang nggak enaknya ini, kekurangannya adalah handle at the pocket. Jadi kalau misalnya kalian kerja, itu biasanya aku saranin kalian beli yang Victorinox yang tipenya itu paring knife-nya lebih kecil, jangan yang panjang banget. Yang lebih kecil tuh gampang karena it's slim, nggak seperti ini gagangnya ini sangat-sangat bulky, and if you pull at your shirt it will close too. And then ada yang namanya turning knife. If you guys like to do tourne atau turning ya, buah-buahan, sayur-sayuran sama aja. Nah, jadi untuk turning ini kebanyakan pakai pisau yang bird pick knife, jadi namanya pick knife atau turning knife. Ya, ujungnya itu lebih kayak paruh burung gitu bentukannya, beda ya sama yang paring knife tadi. Ini bentukannya lebih ke paruh burung, cenderung lebih kecil. Aku juga nggak pernah pakai untuk turning karena aku basically not pro of turning. And then ya, aku juga punya ini. Sebenarnya ini basically dia adalah turning knife juga, ukurannya lebih besar. Ini aku beli di all shop gitu, harganya nggak sampai 30 ribuan. Karena one of my senior chef ya, eksekutif aku dulu pas aku magang, dia bilang turning knife nggak usah beli yang mahal-mahal, beli aja yang murah, karena sometimes when it's not being used again, karena harus diasahkan pisau kalau nggak tajam lagi. Nah, kalau mau asah
itu udah tinggal seujung kecil itu aja, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi mending you beli yang murah, bisa ganti terus tuh kalau misalnya ada nggak kunci menurut dia. Dan turning things gitu gak butuh yang tajam banget juga, and like more into seperti nge-grafting gitu, mengukir gitu, nggak perlu ya sampai semahal itu juga menurut dia. Dan aku beli seperti ini dan ujung-ujungnya nggak aku pakai. Kebanyakan aku pakai untuk membuat scoring. Sebelum aku ada Razer, ada itu scoring lame, aku pakai ini dulu. Dan ini masih bagus sih menurut aku ya, bisa aku buat untuk scoring daripada aku pakai cutter atau silet. Cutter silet itu kan sering-sering berkarat. Kalau mau cari stainless steel tuh biasanya susah, jadi aku pakai dia. Banyak yang sudah dia lakukan untuk aku. Ini runcing banget juga, jadi harus hati-hati kalau penggunaannya. Ini mereknya I guess it's from Fat Coleman. Aku beli di Fat Coleman. Di all shop ada, sponsor, but itu aku beli di sana. Dan ini enaknya, ini ada gantungannya gitu. Pegangannya ini terbuat dari carbon, tapi carbonnya ya lumayan licin ya, jadi harus hati-hati juga. Ya, ada beberapa aksesoris tambahan yang berhubungan dengan dunia perpisauan juga akan aku bahas di part selanjutnya, so stay tune on the next video.